Hai semuanya, aku Mary, kembali lagi di Spill Profesi Komunikasi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu video editor yang udah berkarir cukup lama di dunia multimedia dan editing. Katanya sih kurang lebih udah 9 tahun berkarir profesional. Jadi tanpa tunggu lama lagi kita panggil aja. Hai Kak Karin. Hai Halo, Mary. welcome Kak. Apa Yo. kabar Kak? Alhamdulillah baik. Udah makan siang? Udah. Udah aman ya, perut udah aman. Aman. Belum ngantuk kan tapi nih Kak? Belum. Belum ya. Berarti kita udah boleh mulai ngobrol-ngobrol nanya nih ya. Ya, Oke. boleh. Seperti yang tadi udah aku introduce, Kakak merupakan salah satu profesional video editor, betul? Ya, betul. Kakak kurang lebih berkarir berarti udah dari lulus kuliah atau sebelum lulus kuliah udah mulai ngambil pekerjaan? Ya sebenarnya kalau sebelum kuliah juga udah pernah ngambil kerjaan, cuman kalau secara profesional ya baru setelah lulus dari BINUS. Ya. Kalau selama kuliah berarti pas magang Kak atau ada ngambil Pas magang selama perkuliahan kayak Oh, gitu? enggak. Waktu kuliah pernah kita aku ada ngambil proyekan itu bareng sama teman-teman di BINUS juga gitu. Sebagai tugas atau Enggak, profesional. profesional? Pas masih kuliah? Pas masih kuliah. Jadi Ada dapat bayaran dong Kak itu? Dapat. Jadi waktu itu Oh. ngerjain kayak konten buat rilis handphone Android gitu. Boleh di-spill? Handphone Infinix kalau nggak salah. Waktu itu bikin konten gitulah. Terus juga talentnya pakai anak BINUS juga. Oh berarti Kakak nggak cuma sebagai editornya doang tapi kayak the whole Iya, bareng-bareng project. sih sebenarnya karena waktu itu yang Bareng-bareng. bertiga produksinya, terus juga ngambil talent dari BINUS juga gitu. Berarti kalau kayak kepikiran video editor tuh it's more than motong-motong video nyatu-nyatu dong? Atau kayak Betul. it's part of it tapi there's a lot of bigger things dalam dunia editan. Boleh Iya. diceritain Kak apa aja gitu kayak sama ini Kakak udah ngerjain apa, Mm-mm. prosesnya, pengalamannya, boleh di-spill dikit-dikit? Boleh. Boleh Jadi ya. tuh sebenarnya kalau jadi video editor ya semua bisa dikerjain. Semuanya nih, Ya sebenarnya anak maskom semua bisa lah. anak maskom Palu Gada ya. Palu Gada karena Mau kan apa, kita ilmunya ada. ilmunya banyak sebenarnya yang kita dapat dan nanti juga bisa kita aplikasiin di dunia kerja kan. Setuju, aku setuju. Karena ya di dunia sekarang misalkan kita punya basic video editing gitu ya nanti juga in the end waktu kita ngerjain nggak cuman skill video editing doang yang kepake tapi kan banyak yang lainnya. Tiba-tiba misalkan kalau emang kita dapat klien gitu bikinin konten ini dong vlog gitu tapi kan kalau emang kita nggak punya tim mau nggak mau kita handle sendiri. Tahu-tahu kita yaudah bikinin konsepnya gitu, yaudah kita bikin aja Dari gitu. nol dong Ya kita udah, juga. kita juga ngerjain juga gitu juga bisa gitu. Terus juga nggak ada orang yang ngerekam, kita juga bisa ngerekamin gitu. Ya kan? Berarti ya Semua benar juga- sih, semuanya harus kita bisa lah Ibaratnya paling enggak. kalau dari pelajaran maskom itu dari pre-production, production, post-production kita semua Semua juga yang bisa ngerjain. ngerjain. Kerjaan kayak 5 orang Iya, ya. kita juga bisa ngerjainnya gitu. Berarti kalau misalnya video tuh kan ada banyak ya, banyak format. Kalau misalnya video untuk kayak iklan, video iklan khusus di sosial media, terus kayak film pendek, komersial itu tuh berbeda nggak Kak? Kalau dalam cara pre-production, production dan post-productionnya, apakah berbeda atau kayak mirip-mirip lah gitu? Sebenarnya tetap ya kita balik lagi ke ilmu pre-production, production sama post-production. Cuman kalau dari scale-nya dan tipenya itu kan pasti akan beda-beda kebutuhannya dan nanti juga kerjaannya itu juga beda. Jadi misalkan kayak tadi kamu ngomong iklan gitu, itu kan jatuhnya produksi gede. Scale-nya tuh produksi yang gede. Jadi itu pasti akan lebih rumit, terus juga kru yang dibutuhkan akan lebih banyak gitu. Kalau misalkan kayak yang aku tekuni, aku sebenarnya lebih banyak ke konten-konten digital yang ada di sosial media kayak YouTube, Instagram, TikTok gitu. Karena ya kalau dari yang aku kerjain itu ya scale-nya tidak terlalu besar ya mungkin. Jadi masih bisa, ada yang bisa aku handle sendiri, paling kalau butuh tim juga nggak terlalu banyak gitu. Berarti saat ini lebih banyak terlibat di yang bidang kayak video untuk
digital ya. Iya. YouTube atau Ya mostly YouTube. Mostly YouTube. Dan tapi aku cerita sedikit ya. Jadi Boleh. tuh kalau waktu aku baru lulus dari BINUS itu kan zaman 2019 itu belum ada TikTok ya. Belum. Kalau nggak salah belum ada TikTok, belum ada sekarang. Ya belum ada Reels gitu, karena dulu kalau nggak salah masih ramainya YouTube lah. Nah dulu tuh aku bikin kontennya itu di kerjaan aku ya bikin konten YouTube gitu. YouTube berarti landscape. Ya, yang sebelum ada YouTube landscape nih, gitu. Ya. Terus masuk ke tahun 2021 udah mulai tuh ada TikTok, ada Reels. Soalnya gitu. abis COVID ya kak. Iya benar. Nah itu tuh gimana ya, kita sebagai editor mau nggak mau juga harus dipaksa untuk adaptasi ke situ. Yang dari tadinya video tuh panjang-panjang, ya panjang-panjang, tiba-tiba shifting ke yang harus portrait dan pendek. 3 detik pertama tuh udah harus eye captivating gitu ya kak? Jujur dulu aku orangnya idealis. Jadi itu gimana kak prosesnya? Kayak apa namanya? Karena kan dulu software yang aku pakai kan dulu mostly Adobe Premiere gitu-gitu kan yang tapi sampai sekarang apakah? Masih tetap pakai juga, cuman kalau CapCut. Nah, jadi itu ceritanya juga. Jadi itu ya karena dulu aku idealis itu tuh dulu sempet kayak apaan sih CapCut gitu kayak gitu dulu tuh. Apaan sih TikTok gitu. Kayak apa banget gitu. Cuman terus lama-lama kita mau enggak mau ya, namanya juga arahan dari atasan kan maunya. Ya gue maunya ini ada konten TikTok gitu. Tuh juga maunya ada konten yang kayak gini-gini gitu. Ya mau nggak mau kita nyebur, ya, nyebur juga kita ke situ. Akhirnya kita download TikTok, akhirnya download CapCut juga gitu ya, mau nggak mau kan akhirnya ya namanya juga dunia profesional lah, kita juga mau nggak mau kita juga harus beradaptasi kan ke situ. Ya udah akhirnya juga sampai sekarang kepake juga itu si CapCut dan TikTok itu. Berarti kakak sampai sekarang kalau ngedit masih pakai CapCut juga? Masih pakai, jadi dikit atau jadi mix banyak? sih, mix aja sesuai kebutuhan. Kadang kan, nah jadi tuh kalau dulu aku itu kerjanya event kan, di event basket. Jadi tuh dipaksa kita editnya cepet. Jadi kamu bayangin basket itu ada, dulu aku kebetulan kerjanya di IBL di basket. Jadi kalau satu game basket itu ada 4 quarter kan. Jadi terus misalkan jeda antar kuartal itu cuma 2 menit. Nah itu di antara download tuh kita harus ngedit untuk langsung tayang, langsung naik. Itu gimana? Jadi ibaratnya langsung game tip off nih mulai. Kita nge-record ngambil gambar. Pas 2 menit itu kita harus ngedit. Ngedit kayak cut yang mana yang iya, tapi kan milihin sortirnya itu kan lama. Milihin satu-satu. Nah itu gimana dalam jangka waktu ya 2 menit itu? In the end lama-kelamaan kita terbiasa. Jadi makanya aku tuh terbiasa kerja cepat dari situ sebenarnya. Jadi makanya kalau sekarang disuruh kayak event kerja apa langsung pokoknya langsung dibikin pakai HP sekarang. Pakai apa kak ngeditnya? Kalau dulu masih pakai Premiere. Sekarang udah ada. Kalau sekarang udah ada CapCut. Tapi ya sekarang teman-teman kalau aku personally kalau dikasih tugas kayak kita kan kelas 1 jam 40 menit ya kak. Dikasih tugas kayak misalnya 1 jam terakhir outputnya video ya. Kita juga seperti itu kayak mau nggak mau cepet harus CapCut. Tapi emang ya sekarang harus gimana ya? Aku waktu di kerjaan utama aku emang semua pace kerjanya cepet banget. Jadi karena event kan, dan itu eventnya selama event harus ada konten. Jadi langsung naik, bikin naik itu tapi ya alhamdulillahnya efek baiknya sampai sekarang ke bawah sih. Jadi aku terbiasa kerja cepet gitu. Nah melalui proses yang panjang itu, proses kreatif yang paling kakak suka tuh apa, yang kayak pre-production atau kayak pas productionnya atau kayak post productionnya? Kalau aku paling suka pas ngeditnya. Kenapa? Kalau misalkan ya kita ngedit kayak podcast gini deh. Ya walaupun kita nggak ikut syuting tapi kita dengerin juga jadinya. Kita jadi dapat ilmunya juga. Karena itu sih sebenarnya yang aku suka dari editing tuh, walaupun kadang kita nggak tahu bahannya apa, tapi kita ngedit kita sambil dengerin isinya itu apa gitu. Nah tapi berarti kakak selama ngedit ada storyboard yang dikasih atau kayak terserah mau ngeditnya kayak gimana? Justru selama pengalaman kakak di kerjaan aku itu ya, aku tuh mostly jarang yang pakai storyboard. Pernah sih, cuman nggak banyak. Nah itu sebenarnya challenge ya, karena aku sekarang juga pernah kayak ngikut sama salah satu influencer gitulah, KOL gitu. Modelnya
dikasih aja mentah bareng. Ini video Udah, portrait atau video landscape untuk di sosmed? Macam-macam sih, jadi kadang macam-macam. jadi udah nih gue punya video edit. Berarti kakak dibebasin banget. Makanya bebas kayak do what you wanna do. Iya, jadi udah nih bikinin editingnya gitu. Tapi kakak lebih suka yang kayak dikasih kebebasan atau kayak dikasih guidelines? Dikasih guidelines. Karena jujur susah, kadang ngedit itu paling susah proses nyari musik. Jujur setuju. Setuju banget. Karena musik itu nentuin outputnya dong. Bener. Nentuin moodnya nih bakal kayak gimana sih ntar videonya gitu. Paling lama nggak tuh proses Wah, nyari lama lagu? sih, sumpah nyari lagu itu lama banget sih, sumpah. Tapi aku tersusah tuh dulu aku pernah di kerjaan aku bikin travel vlog. Jadi waktu itu antar kota, Bandung, Jogja. Untuk event Jakarta. atau untuk Jadi apa, Kak? waktu itu ada kerjasama sama salah satu apa namanya, apa sih, tempat website yang buat beli tiket tuh. Nah itu dah sama itu. Iya. Terus bikin digital content travel vlog. Jadi itu Untuk tayang di YouTube mereka. juga. Nah itu tuh prosesnya cukup melelahkan ya, karena bayangin aku timnya cuman bertiga apa, itu kemana-mana sambil bawa alat gitu, kayak harus itu setiap tempat harus ngeset lagi, pindah tempat ngeset lagi, capek sih itu, tercapek sih. Terus udah pulang-pulang belum selesainya harus ngedit lagi, kayak capek sih itu. Nah, kalau ngomongin hard skill-nya nih sebagai editor, kira-kira tools editing apa yang kakak paling suka pakai selain yang tadi dibilang harus terpaksa mempelajari CapCut? Kalau aku dari dulu pasti selalu pakai Adobe Premiere. Terus karena aku pernah ngambil kelas motion graphic, jadi aku pakai After Effects juga. Kalau Final Cut? Final Cut aku nggak pakai. Nggak pakai. Tapi ya sekarang ada CapCut, jadi pakai CapCut. Used to be a hater, now here we are. Oh nggak mau deh, mas pakai itu yang bermudah kita. Terus kalau workflow-nya sebagai editor tuh gimana, Kak? Kadang kan ada yang kakak ikut ke dalam proses syutingnya di belakang layar, tapi ada juga yang kakak dikasih langsung kayak nih filenya. Lebih suka yang mana, Kak? Kalau aku jujur suka kalau aku tahu proses edit syutingnya juga, karena kan aku harus kalau kita udah ikut syuting kita jadi kebayang oh nanti gue mau ngeditnya kayak gini gitu. Kalau bener-bener buta itu yang susah sih, kayak ini yang video yang pertama yang mana, nih yang mulainya itu yang mana, harus ditonton satu-satu kan jadinya. Berarti itu salah satu tantangannya sebagai video editor ya. Betul. Berarti banyakan eksternal nggak sih itu? Kalau misalnya dari internalnya sendiri tantangan sebagai editor apa, Kak? Kayak misalnya ngejar deadline, males atau capek kayak gitu apa, Kak? Mood Mood males atau mood kayak aduh, kadang tuh nggak tahu sih, kalau aku mood tuh kadang nentuin ya. Kadang kita tuh kalau ngedit kalau nggak mood ya udah ditinggalin. Kalau aku jujur ya, sekali ya moodnya bagus kayak wah niat banget. Iya niat banget sih, aku bisa kayak sehari bisa ngerjain berapa juga bisa, ayo gitu. Cuman kalau udah nggak mood aku tinggalin sih biasanya. Jujur sama sih. Jujur gitu sih. Aren't we all? Terus Kak, sebagai ini untuk teman-teman yang lagi nonton ini, yang pemula yang bingung nih mau mulai dari mana, kira-kira skill apa yang wajib banget harus dimiliki? Terus kayak misalnya nggak tahu nih cara mendapatkan skill ini, kira-kira kita bisa cari-cari di mana, Kak? Mungkin boleh dikasih tahu. Kalau ini paling untuk anak-anak maskom kali ya. Jadi kalau untuk anak maskom tuh, karena apalagi kalau misalkan kayak Mary kan dari SMA tahu-tahu masuknya ke maskom gitu, nih apaan sih nggak tahu gitu. Terus kalau sekarang enaknya kan udah ada software kayak tadi CapCut, mempermudah sekali. Cuman kalau emang kamu mau serius dan mau masuk ke profesional, saran aku, karena kan kalau di sini kita udah ada kelas lab yang ngajar editing kan, itu sebenarnya basic kalau di sini. Kita pakai Premiere. Ya Premiere juga kan, tapi kan ibaratnya kamu udah ada basicnya nih. Cuman kalau kamu mau ngegali lagi, saran aku bisa, kalau emang mau otodidak bisa cari di YouTube. Kamu download dulu itu softwarenya di tempat PC kamu, terus kalau bisa cari di YouTube. Terus kalau emang mau serius bisa tadi kayak aku ambil kelas di tempat lain,
ngambil kelas editing, terus misalkan kamu mau nyoba juga ngambil kelas mau edit yang ada grafisnya itu juga bisa kayak gitu-gitu. Jadi nanti tinggal ngikutin aja, karena biasanya kalau untuk memaksimalkan skill kamu bisa melalui kelas itu, biasanya nanti kamu bisa jadi profesional juga karena kan dapat sertifikat dan lain-lainnya. Terus kalau yang coba juga tadi sih, kalau aku nggak ngerti ya, kalau misalkan kayak yang di BINUS mungkin ada yang punya hobi kayak fotografi atau apa, itu mungkin bisa juga join komunitas dan organisasi mungkin. Betul, ya. Karena kan komunitas fotografi betul. di dalam BINUS maupun di luar. Kalau nggak bisa juga ikut BINUS TV. Nah itu juga bisa. Betul. Karena jujur teman aku ada juga yang bisa edit karena masuk BINUS TV. Oh, tuh. Itu ada organisasi dan ikut ikut itu tuh sangat membantu. Itu sangat membantu. Cuman tapi aku baru tahu juga sih. Jadi karena di tempat aku event itu ada kayak waktu itu ada fotografer sini. Jadi fotografer kelahiran 2006. Lebih muda dari aku dong. Kayak lah, lu udah jadi fotografer aja, maksudnya kayak full time atau? Ya enggak kan, kalau event gitu lepasan. Oh iya, lepasan. Per event aja. Iya, betul banget. Kayak udah hebat ini banget. Aja udah kerja aja nih umur segini. Iya, kita masih kayak iya. Hebat banget. Iya, maksudnya itu sih, maksudnya biasanya kalau kayak gitu tuh dari komunitas. Karena kan biasanya kalau job itu lemparan. Kakak ada kayak pengalaman? Aku ada, jadi aku tuh selalu nyimpen nomor teman aku tuh ada belakangnya. Misalkan Mary video editor. Misalkan apa Doni desainer gitu. Jadi buat ngingetin yang mana temen gue profesinya apa nih. Karena suka ada yang ini kan, saya ada yang nawarin kerjaan. Gue ada ini nih ada event ini butuh videographer gitu. Aku nggak bisa kan nyari temen yang mana nih yang bisa gitu. Jadi banyak ya yang kayak oper-operan gitu, dari channel-channel teman-teman sendiri. Jadi makanya pentingnya menambah relasi. Nah itu salah satu pesan untuk teman-teman. Karena itu jurus aku sih sebenarnya. Oh jadi kalau jurus aku itu kalau ketemu orang minta tukeran IG. Berarti nanti kita juga ya kak. Kita nanti tukeran IG ya kak. Oke Kak Karin, thank you banget buat sharing hari ini. Very insightful. Thank you ya Kak. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk episode Spill Profesi Komunikasi kali ini. Bye bye. See you on the next one. Bye bye. Bye bye.